Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa awliyahu li tarbiyatihi ibadihi wa kashafa lahu iyadul jamali wa zakahu asraruhu anwarihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ahdina min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril 'ilmi wal fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil 'ilm. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran al-ayat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma mutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu nurani fi ayyi makanin kuriha manakibi wa ana hadir. Wa qala Syekh Ahmad Shahidul Waqt Tajul Arifin radhiyallahu anhu, man hasuna hikmatuhu wajabat karamatuhu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka aman. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah pada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa pada keluarganya, sahabatnya, sampailah kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu bertatap wajah dengan para jamaah ikhwan semuanya atas izin Allah, qudrah Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, kesempatan dan kesehatan, dan mudah-mudahan kesempatan ini menjadi modal agar kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, saya akan mengutip dari kalam seorang soleh, seorang yang soleh. Siapa beliau? Adalah Fudail bin Iyad. Mungkin nanti para mahasiswa atau para adik-adik yang sedang KKN nanti dicari siapa Fudail bin Iyad. Tidak ada di dalam sirahnya. Wa an Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu annahu qala ja'a rajulun faqala awsani bi syai'in faqala lahu. Ini kata Fudail bin Iyad, ada seseorang datang ya kepada siapa? Kepada Fudail bin Iyad. Untuk apa? Untuk diberikan wasiat, untuk diberikan ilmu. Nah mungkin ini juga manfaat untuk kita. Ya, wasiat ini manfaat untuk kita. Kata Fudail bin Iyad, ihfad anni khamsan, jaga olehku 5 hal. Jadi kita sebagai manusia agar mendapat rahmat Allah, agar mendapat keberkahan, maka jaga 5 hal. Apa yang pertama? Anama asobaka min syai'in fakun dzalika bi qadaillah. Yang pertama, anama asobaka, sesuatu yang menimpamu. Ya. Apapun yang menimpa kita, baik itu yang dirasakan kita enak ataupun tidak, yang menyenangkan ataupun tidak, yang membahagiakan ataupun tidak, fakul dzalika biqadaillah. Semua itu terjadi atas ketetapan Allah, atas qada Allah. Jadi tidak ada di dunia ini yang sifatnya kebetulan. Ayat kebetulan orang mapan kabar
kebetulan perutnya lagi lapar, ada yang makan. Ya bukan kebetulan. Hari itu, detik itu Allah menentukan rezekinya ya di situ. Ya, orang bertauhid tidak ada istilah kebetulan. Kebetulan kemarin saya ke sana, bukan kebetulan. Itu sudah ada ketetapan yang ditetapkan Allah di qada mubarok. Jauh sebelum kita lahir ke dunia ini sudah ditentukan segalanya. Kita di dunia ini tinggal mengikuti perjalanan yang sudah ditentukan. Jodoh sudah ditentukan. Ya, untung dan rugi seseorang sedang berbisnis sudah ditentukan Allah. Ya, makanya jangan kita menganggap bahwa itu kebetulan. Makanya orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu yakin dalam dirinya bahwa segala sesuatu yang menimpa kita itu sudah ditetapkan Allah. Hatta tarfaul malamata anil khalqi, sampai segala sesuatu ya tarfau yang menimpa kita anil khalqi dari makhluk. Artinya apa? Ketika kita ada orang yang mencaci, menghina, itu juga sudah ada ketetapannya. Kadang-kadang kita suka sakit ya. Kalau ada yang mencaci kita, kita sakit hati. Nah, orang yang sudah dalam dirinya yakin kepada Allah, walaupun dia sakit tapi tidak akan membalasnya. Nah, itu yang sulit. Kenapa? Karena ketika kita ada yang mencaci, yang memaki, itu Allah sedang menguji kesabaran kita, menguji keimanan kita. Sejauh mana kita mengamalkan ajaran la ilaha illallah kalimat, apakah sudah sampai kepada makom sobar? Karena zikir ini ada makomnya. Ada orang yang zikir di makom tobat. Ya, tobat dari apa? Tobat dari dosa. Dosa yang kecil, dosa yang besar. Maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, bertaholi dan bertahali itu lebih mulia bertaholi ketimbang bertahali. Paham tahu taholi? Paham tak? Untuk kita paham itu. Apa itu taholi? Apa itu tahali? Apa itu tajalli? Taholi adalah yang bertobat dari dosa-dosa. Itu lebih baik daripada tahali. Tahali itu menghias diri dengan amal soleh. Lebih baik bertobat ketimbang menghias amal soleh. Kenapa? Kita melakukan amal soleh dosana turun, kumaha aya untungan. Betul kan? Makanya Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Guru Agung Pengenasan apa? Menganjurkan untuk selalu mandi taubat. Mandi taubat. Karena kita dosa ini banyak. Ada dosa tohir, ada dosa batin. Ada maksiat tohir, ada maksiat batin. Mungkin maksiat tohir bisa dirasakan oleh kita seperti dosa-dosa besar. Ya, dosa besar seperti membunuh, zina, khamar dan yang lainnya itu sudah dirasakan. Tapi ada dosa yang samar dalam diri kita. Apa itu dosa yang samar? Ketika kita sholat, ketika kita menghadap Allah, tapi hati kita tidak menghadap Allah. Awak sholat hati ketimpasan. Terus Allahu Akbar. Hati nama ketimpangan darah. Hatinya sedang jalan, hatinya sedang belanja. Cuman itu tidak merasa dosa. Gagah, ya. Karena kita sudah rajin sholat, seakan-akan sudah hebat, sudah suci, padahal diketawai. Ya Bu, ini ada cerita. Dari cerita Mama Holil Bangkalan waktu dia mondok di salah satu pesantren. Ya. Mama Holil santri baru masuk ke pesantren tersebut. Begitu masuk masjid, gurunya sedang imamin sholat. Mama Holil Bangkalan Madura malah ketawa-ketawa. Kabayang tuh, guru nak ke sholat, Mama Holil seserian. Akhirnya dipanggil. Siapa tadi yang lagi sholat ketawa-ketawa di belakang? Saya, kata Mama Holil. Ditanya, kenapa kamu? Orang lagi sholat kamu malah ketawa. Kata Mama Holil, yang di mana? Lucu. Sedang sholat tapi hatinya sedang masak. Ruas kamu. Santri kene intisab gitu ya. Nah gitu. Karena apa?
salat awakna hatena teu milu dikir lisanna hatena teu milu maca Quran hatena teu eta teh ngalitur asal ngalitur. Kan kita sedang tidur kan ngomong sendiri tapi gak nyadar. Nah, eta teh dosa. Makanya la ilaha illallah salah satu cara untuk membersihkan dosa-dosa tersebut. Jadi kutikir teh pan dosa ngoplah teh dihapus. Nah, jadi yang pertama, apapun yang menimpa kita itu semua sudah ada dalam ketetapan Allah, dicatat jauh sebelum kita lahir, catatan itu sudah ada. Maka kita harus yakin. Yang kedua, infad lisanaka, jaga lidahmu. Ini berbahaya lidah ini. Lisan ini berbahaya, apalagi zaman sekarang ibu. Kalau kita seperti saya nih sedang lain ya, kalau salah aja bicara, nanti jadi bulian, nanti banyak orang yang menyerang. Maka kenapa saya setiap kali ceramah selalu membuka kitab sebagai referensi untuk pertanggungjawaban kalau nanti ada orang menanyakan. Apa referensinya? Nih kitabnya, tinggal kamu buka. Ini juga nama hari ngaji itu makin kitab kan kesalahan dulu. Ya apalagi sekarang. Kenapa? Karena lisan ini betul. Jaga lisan kita. Tujuannya apa? Liyajwa'ul khalqin minka, agar teman-temanmu, saudara-saudaramu, tetangga-tetanggamu selamat dari ucapanmu. Eta nu harus teu. Benar kan? Zikir, ngaji, lisan teu dijaga, tungtung nama, ladang zikir, ladang salat teh dipakai nebus kesalahan-kesalahan kita kepada kita sendiri. Ini maka akan di akhirat nanti ada golongan yang muflis. Siapa itu yang muflis? Bukan tidak punya uang, tapi uangnya habis untuk membayar hutangnya. Bukan tidak punya pahala sholat, pahala ngaji, pahala zakat, akan tetapi semua itu habis untuk menebus kesalahan-kesalahannya kepada saudara-saudaranya. Nah maka jaga lisan kita. Maka Rasul menganjurkan man kana yu'minillah wal yawmil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Ketika kamu tidak bisa berbicara yang baik, yang menyenangkan orang, menyenangkan hati orang, lebih baik kamu diam, lebih hari repeh. Yang tidak, letak teh aturnya kamu ngomong. Tuh udah sok otomatis. Gibah teh jadi karakter kan? Apa itu gibah? Gibah itu apa coba? Gibah itu menceritakan seseorang di belakangnya. Yang diceritakan kekurangannya itu dosa. Oh, misalnya ibu datang ke undangan, panggil sama teman. Aku udah pulang dari mana? Aku belum. Dengar. Itu hiasannya hebat, bagus, pengantinnya hebat, masih muda-muda, cuman sayang makanannya gak enak. Itu kan, itu gibah tergibah. Itu kadang-kadang kita relate dengan itu. Makanya perlu kita bertobat kepada Allah. Yang paling sulit dosa sesama itu, Bu, kalaulah ucapan itu terdengar sama orang yang kita ceritakan, ya, maka kita harus istighfar. Artinya minta halal, minta maaf. Allah tidak akan mengampuni dosa gibah sebelum kita ikhlas minta maaf kepada orang yang pernah kita ceritakan. Mantap berat dosa kajelema. Ya, berat mempertanggungjawabkan. Makanya kita mah jangan. Kalau ada orang yang menceritakan aib kita, biarin saja. Itu buat tabungan pahala nanti. Ya, ini diceritakan dalam salah satu kitab. Jadi di salah satu kitab diceritakan, kalau nggak salah di kitab Dr. Sihir, ada seorang perempuan. Ini seorang perempuan itu perempuan pezina dan sudah dikenal bahwa itu adalah seorang perempuan pelacur. Sampai si perempuan itu diceritakan di setiap RT, RW, lurah sampai kecamatan. Tahu itu satu kecamatan. Cuman si perempuan itu tidak mengelak, mengakui, iya betul saya itu. Saya mengakui saja, saya terima, saya itu berzina. Ternyata si perempuan itu wafat. Ya, sesudah wafat, dimimpikanlah oleh seorang solihin
Si orang solehin ini kaget. Loh, kenapa kamu ada di surga? Ditanya, kenapa kamu ada di surga? Kan kamu itu berzina, betul. Kenapa kamu masuk surga? Saya mendapat rahmat Allah. Dari hasil apa? Karena dosa-dosa saya, dosa zina saya habis semua, diambil sama orang-orang. Kata loba dicaritakeun, dosana dicopotan kudu ngomongkeun. Akhirna beak atuh ku salamuhna. Nu rugi saha? Kita. Ya, maka jaga lisan. Maka ketika kita bisa menjaga lisan, wa anta tanzu min azabillah, maka kamu akan selamat dari azab Allah. Nah itu. Jadi kalau kita ingin selamat, jaga lisan. Itu kita mengharapkan selamat dari siksanya Allah, tapi tidak menjaga lisan. Maka jaga lisan. Yang ketiga, wasiat yang ketiga, shaddiq rabbaka. Kamu harus yakin kepada Tuhanmu, kepada Allah, atas apa? Bima wa'adaka, atas segala sesuatu yang sudah dijanjikan Allah. Itu harus yakin atas janji Allah. Dari urusan apa? Minar rizki, dari urusan rizki. Jadi kita harus yakin atas janji Allah, ya, bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahu rizquha. Setiap makhluk yang hidup itu semua diberikan rizki oleh Allah. Maka jangan takut kehabisan rizki. Ya, kita mah kadang-kadang kasihunan beakeun rizki ku batur teh. Boga budak geus rada gede, sieun kawiakeun lalaki. Leutik keneh geus dikawinkeun. Padahal menjena untuk ilmu. Betul kan? Itu orang-orang tua dulu begitu. Padahal mah setiap orang yang lahir ke dunia ada rezekinya. Makanya jangan takut kehabisan rezeki. Jangan takut rezeki kita diambil orang. Walaupun usahanya sama, tetap rezekinya sudah ditentukan Allah. Yang kadang-kadang bikin kita riweuh, stres, itu sok mikiran weuh. Benar kan? Yang bikin stres itu memikirkan sesuatu yang tidak ada. Padahal syukuri saja yang ada. Nanti yang tidak ada akan datang. Itu namanya konsep syukur. Tuh, jadi bersyukur we, alhamdulillah. Urang boga salaki goreng keun, alhamdulillah. Syukuri, tong ningali salaki batu nu kase. Bener ya? Syukuri we. Ari disyukuri mah dikeureuyeun nya. Nu penting mah nu sadayana hirupna bahagia. Da belum tentu bahagia, boga salaki ganteng teh belum tentu. Capek hati punya suami tampan itu, ya, punya suami tampan dan mapan itu capek, benar, ya, makanya mending kalian punya suami biar tak tampan, yang penting mapan, benar tak bu? Kan itu anak-anak juga yang tadi yang seperti itu. Kalau yang tampan bikin sakit hati. Setiap keluar rumah suaminya dicintai orang, kan stres karena sirah. Unggal awewe bogoh melampan oge. Nya, coba boga salaki goreng keluar di mah teu melang. Maka syukur. Nah, maka rezeki ini sudah ditentukan Allah. Maka dalam kitab Minhajul Abidin itu ada istilah rezeki itu dibagi 4. Ada yang disebut dengan rezeki maksum. Rezeki maksum itu rezeki yang sudah ditentukan Allah bagiannya. Ya, sudah ada bagiannya. Itu rezeki maksum, tidak akan tertukar sama orang lain. 2, yang namanya rezeki mamluk. Apa itu rezeki mamluk? Rezeki cuman akuan saja. Rezekinya diaku-ukur. Nominal uangnya ada, ya, kendaraan punya, rumah mewah, tapi itu cuma akuan saja, dia tidak pernah
nikmat Bu. Dan nikmat itu. Makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Kenapa? Ada penyakit di tubuhnya, padahal uangnya banyak. Yang dimakan apa coba? Odor-odor. Karena yang cagir, ketarik mamluk. Rumahnya mewah, ya ruangannya ber-AC, tapi tidak pernah dinikmati. Kenapa? Seumur-umur dia dirawat di rumah sakit. Yang menikmati siapa? Pembantunya. Nah itu rezeki mamluk. Macam orang Sunda mari gitu, apal mun butuh, terjadi nikmat. Lu hayang tentu ya. Lamun butuh, benar tak? Butuh duit, butuh kendaraan, butuh rumah, benar bu? Daripada tuh, nah itu. Yang ketiga ada rezeki, namanya matmun. Apa itu rezeki matmun? Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Sesuai usianya, sesuai kebutuhannya. Kalau usia ibu 60 tahun, 60 tahun jatah rezekinya. Kalau sudah meninggal, habis rezekinya. Itu matun sudah dijamin, dia harus takut. Ya. Ada rezeki yang disebut dengan mau'un. Apa itu rezeki mau'un? Rezeki mau'un diberikan kepada orang yang takwa. Ini yang luar biasa. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kamu takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki di luar sangkaan dan dugaan. Nah, ini di pentapura. Makanan yang penting mah tuh ya butuh gitunya. Karena rezeki sudah ditempatkan Allah. Hatta takuna mu'minan, sehingga kamu beriman kepada Allah. Karena kadal fakri ayyakuna kufron, ada kalanya kefakiran membawa kekufuran kalau tidak dilandaskan, tidak disarkan kepada ketauhidan. Mantap loba ustaz para siate Bu. Loba ustaz para siate lain parebut pendapat, parebut pendapatan. Loba ustaz kan? Ya, parebut pendapatan lain parebut pendapat sarua imah pendapatan. Itu beda imah loba, mana nama imah teu kan sok para siate teh. Itu nya aya iwan oge kitu sarua pan parebut alas. Para rumung beta ulah urang mah nya tidak boleh seperti itu. Urusan rezeki biar saja karena sudah ditentukan Allah. Da teu mentah hayang loba hayang barokah. Ada sebut. Tahu barokah itu apa? Saeutik mahi loba salah itu mah saeutik mahi lobanya sama. Saeutik mahi loba walatra itu barokah. Saeutik mahi lobanya sama di mana aya sesana teh dibikeun teu barokah. Kudu dibagikan gitu kan. Aya rezeki leuwih teh keluarkan. Untuk apa? Untuk kebutuhan kita agama. Karena kan ada resep. Ini ada resep. Man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban. Barang siapa yang menginginkan kasabnya itu bagus, bisnisnya lancar. Ini resep nih bagi orang-orang yang suka bisnis nih, ya. Yang pertama itu semuanya ada 5. Kita ambil satu saja. Yang nomor 3 apa? Yang harus kita amalkan. Niat usaha itu ya linafsihi wa iyalihi wa ikhwanihi wa dinihi. Ketika kita bisnis, niat dalam hati kita mencari keuntungan, hasil bisnisnya bukan untuk kita saja, ya sesudah kita untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk agama, itu kan. Jadi istri dulu pertama. Itu kenapa? Karena kan istri yang mendoakan. Betul kan? Di balik kesuksesan ada istri yang mendoakan. Hebat tuh, makanya ke istri heula. Mantap boga duit teh bikin ka pamajikan. Bukan duit teh dulu we. Pamajikan teh gosok naongannya. Naongan dompetan ditempo, naongan tabunganna gede dari bere mentara. Takoret lagi gitu. Jadi kalau Allah mau ditambahan rezekina. Mantap dina bulan Muharram kan, walaupun hadis dhaif, jadi gitu kan. Barang siapa yang memberikan nambah belanja untuk istrinya, nambah duit lagi gitu maksudnya, maka Allah tambah lagi
berkah rezekinya eta. Jadi resepnya lamun hayang barokah istri utamakan. Ya, betul setuju ibu-ibu? Jadi boga duit teh keur istri jeung sahade. Ada nembongna Bu, nembongna alus ahlak mah diukur di keluarga Bu. Geura sok sanaos abdi tukang ceramah. Lamun ibu ningali bojo abdi goreng bisa kena teh dirawat, teh dirawat, Pak Ustaz ngomong ngumpul. Jeung pamajikan mah kitu. Kira-kira dihukum mau carisan abdi. Moal. Naon sebabna teu bisa nyantoan. Tah jadi urang teh kudu bisa nyantoan. Biar istri kita nurut sama suami, suaminya harus memberikan contoh yang baik. Ucapannya lemah lembut, peka. Jadi suami teh kudu peka. Artinya apa? Kan orang boga rasa. Artinya apa? Peka kana rasana. Kamu ningali istri teh kunaon mah hareeng, kerong, cangkel izin. Berat penyakitna bawa ka rumah sakit. Teu kudu dipenta wae. Bener tuh? Cuma kadang-kadang hari bapak nama kering teribu apa bawa ke rumah sakit gini dari ibu mah kering dasar laki teh ngajedau we terus nama cek ibu teh alah manakib ge urutan gitu kan manakib ge urutan nah tadi pemajikan gitu mah amar nya jadi karunyanya tapi dasar laki abi mah tara manakib ge bager tuh kan jadi suami teh sok manakib teh kudu bisa jadi contoh. Itu pun sebaliknya ibu kan kudu jadi contoh kan patun. Ya mah aneh anak ibu. Ya sudah. Ye, punten. Ibu-ibu itu kan ibadahnya itu yang nilainya besar pahalanya 1. Ini sebanding dengan jihad apa? Melayani suami. Itu sama pahalanya dengan jihad. Sok layani salah kita layani. Dan dia mau poe minggu. Suami pulang di telepon, ya kalau mau makan telurnya di kulkas, masak sendiri. Saya lagi senam. Kumaha barokah. Itu tapi ya mah ibu-ibu insyaallah dasar oleh karena berangkat ke pengajian tidak nyakin segalanya alhamdulillah. Kada kitu kita penting na kudu ngaji tekannya nya hoel. Yang keempat, wasiatnya yang keempat, ista'id lil mauti. Ista'id lil mauti, persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Apa yang disiapkan? Hatta la tamutu ghafilan. Jangan sampai kamu ketika ajal itu datang dalam keadaan lupa kepada Allah. Itu wasiatnya. Jangan sampai nanti ketika menjelang sakaratul maut kita lupa kepada Allah. Yang lupa bukan akalnya, bukan artinya, hatinya tidak ingat Allah. Eta udah kompeten. Karena ketika hati kita tidak ingat kepada Allah itu namanya goplah. Ya, goplah itu lupa. Banyak ustaz pada ajengan diartikan lupa teh karena otak ieu salah. Dan ini mah sudah jelas al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kalau ibu lupa pasti ke sini mikirnya. Kan Allah suruh mengingat bukan dengan akalnya tapi dengan hati. Nah ini. Makanya hati yang tidak dzikir, kolbu yang tidak terisi dengan dzikir, atau hati yang belum diisi dengan dzikir, itu namanya lupa. Karena sudah diingatkan, cuman lupa. Kapan diingatannya? Kan dulu waktu di alam ruh ditanyakan ruh kita semua. Allah bertanya kepada seluruh para ruh yang ada di alam ruh. Alastu bi rabbikum, wahai para ruh, kata Allah, apakah benar aku ini Tuhanmu? Maka ruh kita semua termasuk ruhnya Fir'aun menyatakan qalu bala syahidna. Betul ya Allah, engkau adalah Rabbku, kata ruh-ruh kita semua ini. Cuman ketika dikenduniakan lupa deui.
Leres teu? Poho deui. Maka lamun poho kudu diingetan deui. Tah ngingetanna teh talqin eta teh. Hartosna. Jadi lajar punten lain rada keras eutik isana dengeunahkeun ulah riwan. Nu can talqin mah salatna ge poho. Leres teu? Maca Quran poho. Salat poho, zakat poho, anu poho ngaranna ngalin. Itu. Maka kenapa Rasulullah diutus ke dunia? Kan tujuannya untuk mengingatkan kembali ruh itu. Makanya pertama Rasul mengajarkan itu, ayat yang pertama datang kepada Rasul itu Iqra. Itu kan? Sampai Rasul bertanya kepada Jibril, mana Iqra ya Jibril? Apa yang harus dibaca? 3 kali Rasulullah. Mana Iqra ya Jibril? Mana Iqra ya Jibril? Kenapa Rasulullah baca tidak ada tulisannya? Bismi Rabbik, dengan satu nama Tuhanmu. Itulah kalimat yang dimasukkan ke dalam kalbunya Rasulullah, dan Rasulullah memasukkan kalimat itu kepada para sahabat. Maka sahabat semua ditalqin. Itu jadi candi talqin mah eta teh goplah. Poho keneh. Aya poho teu eling. Aya jelema teh eling ditanya teu ngajawab. Betul kan? Orang yang enggak sadar ditanya enggak jawab. Tapi kalau orang yang sadar pasti jawab. Apakah Allah bertanya? Bertanya. Allah setiap detik bertanya. Tapi enggak kedengeran. Ya mungkin telinga kamu yang tuli. Tapi gak kelihatan mata kamu yang buta. Masa Allah bertanya dekat kuping? Benar tuh? Bagi orang yang hatinya hidup terdengar pertanyaan Allah. Mana pertanyaan Allah? Kan Allah di dalam Al-Quran Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah memperlihatkan ciptaannya. Ini pertanyaan semua ini. Ya, maka kita diberikan panca indera, mata, telinga, hidung. Itu kan panca indera. Untuk apa? Untuk menjawab. Coba, kalau kita melihat ciptaan Allah, ya, terus hati kita hidup, akal akan bertanya. Kan akal ditugaskan untuk berpikir. Akal untuk berpikir. Itu di dalam Al-Quran ada pertanyaan, man khalaqas samawati wal ardh? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya Allah. Semua orang kalau jawab dengan lisan pasti sama, Pak. Benar kan? Kalau ditanya, tahu ibu lah ditanya, orang non muslim ditanya, Bang, siapa yang menciptakan alam ini? Ya Tuhan, mereka gak tahu. Benar kan? Itu kan pertanyaan karena terdengar oleh telinga secara dohir. Allah bertanyanya bukan dengan suara. Pertanyaan Allah bila sautin wala harfin, temakai suara jeung huruf. Pertanyaan Allah mah lain makhluk. Cuman kita yang punya hati sadar bahwa Allah sedang bertanya. Makanya menggunakan akal dan pikiran itu untuk digunakan. Coba ibu, saya kasih contoh. Ibu datang ke Pangandaran. Datang ke Pangandaran melihat indahnya laut. Terus akal ibu bertanya, siapa yang menciptakan seindah sehebat ini laut? Hatinya menjawab siapa? Ayah dari hati. Ayah yang dari hati. Jadi nama saya hobiat, ngomong apa? Maka dia sudah mana-mana tinggalin nanti di dena ngerasa tak etak. Ngajawab karena kabeh pertanyaan Allah kajawab ku hatena. Maka ininya tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sitina sanatan. Bertafakur 1 jam akan membandingi ibadah 60 tahun. Kenapa? Ngajawab pertanyaan Allah. Berarti lamun can aya talqinan, macan ditalqin can dirubah berarti toreken. Lolong kene. Kan sok dibaraca ku batur teh. Mata buta kamu lihat kalau nak ieu beureum. Eta mah basiro hate rasa. Kardosnya
Ya, udah jadi kehartos orang diajar dikir tiba bola tapi jangan ngerti keneh nepi kadinya. Gitu kan. Maka ketika pertanyaan Allah di dunia dijawab kudu urang tuh, kan sub teh kabarnya ditanya deui lain. Leres teh. Kan ketika di yaumul ba'ats dihudangkeun dibangkitkan dari kubur itu kan ditanya lagi. Yang ditanya apanya? Ruhnya. Maka ruh yang di dunia menjawab pertanyaan Allah, maka ketika masuk ke barjah Allah pun bertanya, spontan ngajawab di dunia kene. Maka ketika pertanyaan itu sudah dijawab, maka alamat kita akan selamat. Ditanya ke malaikat, bisa ngajawab, semuanya dijawab dengan keyakinan, ketauhidan, ya. Maka cik malaikat, naum kanaumil arus, silahkan kamu tidur menunggu kiamat seperti tidur orang yang sedang pengantin baru. Nikmat ibaratnya, Pak. Untuk kesel, untuk lila, tapi lamun pertanyaan eta teu bisa ngajawab dan tengah jawab di dunia keneh oge, rek kumaha ngajawab itu. Terus tengah jawab dinya kumaha akhirna? Marobuka ruhna tengah jawab la adri yu'atibunahu. Disiksa eta si mayit nepi ka mana? Yaumul kiamati, nepi ka poe kiamat, namana adam kubur. Itu cenah perbuatan, kapan perbuatan oke Bu? Bisa halus perbuatan lamun aya elingan, bisa goreng perbuatan lamun eueuh elingan. Tadi dia salat ge geuning ari teh eling mah bisa jadi goreng. Dan sebabna kapan kalimah la ilaha illallah anu nepi kana ka Allah. Teh kan teh ceuk Allah dina surah Ibrahim. Sok dibaca ku urang kan. Kalimatut thayyibatin kasajaratin, kalimat thayyibatin seperti tangkal asluha sabit wa farwa sama tangkal dari bumi ujungna ka langit. Ilahi yasadul kalimat thayyib nepina eta kabeh amal urang teh yarfau nepi ka Allah teh la ilaha hatena Allahan la ilaha illallah wa nepi ibadah. Kartos pesan kena sabari kita opat hiji deui. Kapun pikat tamat kan sok ditagih geus poho deui kitu judulna. Yang keempat, yang kelima, bener dulu. Ditagih kira itu tamat. Yang kelima, uzkurullaha. Nah, yang kelima, uzkurullaha katsiran haitsu ma kunta. Berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Haitsu ma kunta, dalam keadaan apapun. Dalam kondisi apapun, perbanyak zikir kepada Allah dalam kondisi apapun. Ketika kita maksiat, berzikir melalui pintu tobat. Betul ya? Ketika kita mendapat kebahagiaan, berzikir melalui pintu syukur. Itu Bu. Jadi zikir mah teh sok keur doraka ge kenai ari hate eling mah eureun tina doraka naon. Mantak Allah lebih resep ka jelema nu doraka. Allah itu sangat senang kepada orang pendosa. Bari pendosa itu mengingat Allah sadar gitu, eling atuh. Daripada tukang ibadah geus poho ka Allah, kan leuwih cilaka. Anu tukang ibadah poho ka Allah seperti apa? Orang beribadah, rajin sholat, rajin puasa, mengamalkan amalan yang lain, cuma lupa dalam dirinya bahwa dirinya melakukan itu semua adalah kuasa Allah. Itu sombong namanya. Ya, jadi orang sadar itu mengakui bahwa semua yang dilakukan kebaikan bukan kita, hakikatnya Allah. Nah, lawan sombong adalah tawan. Maka uzkurullaha haitsu kunta, perbanyak zikir kepada Allah karena inna dzikra afdhalul ibadah. Sesungguhnya zikir itu sebaik-baiknya ibadah. Kenapa kok diukur sebaik-baiknya ibadah bukan sholat? Betul, kan sholat ada waktunya. Sholat ada waktunya, betul. Puasa ada waktunya, zakat ada waktunya, haji ada waktunya, zikir tidak ada waktu. Ya, zikir tidak ada waktunya. Zikir kalbu tidak ada waktunya. Rek di jero WC ge kudu eling mah. Ulah ieu tuh munang cenah di jero WC munang eling. Kumaha munang eling? Atuh kumaha mun ngabatan tawar jeung jawana? Oh, bener. Tapi itu ari apik dina syariat teh ngaji hakikat sok salah artiana. Jadi kalbu tidak boleh lepas, harus tetap diisi dengan zikrullah. Hatta takuna muhsonan,
sehingga kamu bisa terjaga dari apa? Min jami'i sayyi'at, dari setiap keburukan-keburukan. Tuh, maka ketika kita berzikir dengan zikirnya yang kontinu, tidak pernah putus, terus diisi metak tawajuh sing lila tawajuh teh. Cuma tawajuh sakudung langsung keret dan tukang PS makin tuh. Dilakuin tawajuh teh culak cilung hani tawajuh tehnya. Sok sing lila bersihkeun. Naon sababna? Sabab ketika urang ucapkeun la ilaha illallah ieu geus ngeusi 7 latifah, maka tina zikir teh kudu nepi, kudu ngahiji jeung kulitna, jeung dagingna, jeung suratna, jeung sungsumna, jeung getihna, ngahiji ta zikir teh, maka cek Allah haramun, haram disentuh narakana oge aya Allahan. Gitu ta. Kartosnya gitu aja sih hartos. Lah sakitu sadayana kumaha kita ka hartos, hartos. Ngaji malam mungkin ka hartos, hartos. Teu ka hartos, tong dituluykeun deui. Lah sakitu nya mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Amin. Wa tasimu bihamdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.